Spanish Grand Prix 2024. Wadaw, balapan ini cukup asik menurut gua ya. Terdapat duel strategi yang beragam ya. Ada yang 2 stop, ada yang 3 stop, dan duel-duel menarik juga. Balapan ini juga menjadi balapan pertama dari triple header pertama kita musim ini. Jadi siapkan popcorn kalian karena selama 3 minggu ke depan kita akan terhibur ya. Nah, untuk Spanish Grand Prix 2024 ini gue akan beri rating ya 7 dari 10 lah. Bisa lebih seru sih menurut gue, tapi ya udahlah ya. Ya wes, tanpa basa-basi langsung saja gue bahas pemenang dan pecundang Spanish Grand Prix 2024. Pemenang ya Max Verstappen lah ya, mau bilang apa lagi gue. Walaupun dia dan Lando kena jump scare George di awal-awal, tapi Max langsung bisa menyalipnya dan mengontrol balapan dari situ. Meskipun Lando juga udah nge-push habis-habisan di stint terakhir balapan untuk kejar dia untuk pimpinan balapan, Max tetap kalem dan mampu menjaga jarak yang cukup untuk meraih kemenangan. Walaupun iya Wilhelmus lagi, tapi kita udah bisa lihat dia mulai ditekan di setiap balapan oleh rival-rivalnya. Nah, ini yang kita inginkan dan semoga bisa terus kayak ginilah minimal ya kan. Soalnya kalau ngandelin Ceko, ya bukan apa ya kan. Tapi ibarat gini, dia udah ngomong mau move on, tapi ujung-ujung gak balikan juga. Macam tak betul je budak ni. Kok malah bahas beginian, apa lah Dharma ini? Oke, next, pemenang kedua, Lewis Hamilton. Oke lah, qualified di posisi ketiga. Out-qualified George untuk kedua kalinya musim ini ya, dimana udah bikin Code LG44 pada keluar goa ya. Mampu menjaga bannya dengan baik sehingga dia bisa pit lebih telat dari George dan yang lain, dan akhirnya finish di posisi ketiga dan meraih podium pertamanya di balapan utama musim ini. Mercedes sudah perlahan bangkit nih ya, dan bakal seru untuk melihat apakah mereka bisa mendekat ke Ferrari dan McLaren atau bahkan Red Bull juga. Mungkin berita email nggak jelas tuh ada gunanya juga ya, bisa bikin Mercedes bangun sedikit dan sadar. Oh, kalau Mercedes mah ya bakal selalu sadar lah bang, tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Yang nggak bakal pernah sadar-sadar ya cuma Code LG44. Tapi gue harus akui lah ya, Lewis tampil bagus di sini. Meskipun gue punya bad blood untuk Code LG44, tapi untuk Lewis gue full respect lah. Next kita ke pemenang ketiga, yaitu Alpine. Wes, gokil juga tim ini ya kan. Belakangan ini udah mulai bagus ya kan, dapat poin terus, dan kali ini mereka dapat double point untuk pertama kalinya musim ini. Gokil, di saatnya sama mereka secara kontroversial merekrut Flavio Briatore sebagai advisor. Di situ Alpine juga mulai bangkit lagi. Not bad lah ya, walaupun tidak mengubah keadaan kalau tampilan mobil mereka masih sama jeleknya. Udah. Dan bisa dibilang Alpine juga full senyum di weekend ini ya, karena pembalap akademi mereka di F2, F3, dan F1 Academy juga tampil bagus juga. Nah, ini yang bisa menjadi titik balik tim BUMN Prancis ini, karena mereka sekarang sudah naik ke P7 di standings, posisi ke-7. Jadi karena mereka tampil bagus dan nggak ngelawak lagi di balapan atau race week ini, video bomboklatnya libur dulu lah ya. Atau enggak nanti gue bakal pakai lagi kalau misalkan dia menang lagi lah di F3. The on-screen relationship was something that came naturally, really. Nah, sebelumnya gue juga mau mention Juan Manuel Correa dari Formula 2 ya, yang kembali berhasil meraih podium di F2 setelah 5 tahun. Jadi bagi kalian yang nggak tahu ceritanya, Juan ini terlibat dalam kecelakaan fatal di Spa 2019 yang kita semua tahu itu membuat Antoine Hubert meninggal. Tapi Juan juga cedera parah di bagian kakinya saat itu dan hampir kehilangan nyawanya juga. Tapi untungnya dia mampu selamat, tapi recovery untuk kakinya tidak akan lama karena kakinya itu benar-benar hancur saat itu ya. Banyak tantangan dan rintangan keras yang harus dia lalui untuk bisa balapan lagi, dan sekarang dia meraih podium gak hanya sekali tapi 2 kali sebenarnya dalam weekend yang sama. Ya walaupun di sprint dia kena penalti dan turun dan kehilangan podiumnya, tapi gue tetap salut lah sama Juan Manuel Correa yang membuktikan kalau dia tuh masih bisa kenceng. Jadi untuk kali ini honorable mention gue kasih ke Juan Manuel Correa untuk pemenang weekend ini. Almarhum Antoine pasti bangga lah melihat Juan Manuel Correa masih bisa berprestasi. Oke, sekarang kita ke pecundang ya. Pecundang pertama, Fernando Alonso. Sebenarnya ada apa ya dengan Pak De Nando dan Aston Martin belakangan ini? Performa Aston Martin semenjak mereka bawa update itu emang nurun sih, gue harus akui. Tapi Pak D kita juga sebenarnya lagi drop juga di performanya belakangan ini. Biasanya dia bisa nge-carry Aston terus-menerus ya kan, tapi Lance sudah mulai bisa lebih sering mengalahkan dia di qualifying dan race. Ini antara Nando yang mulai turun atau Lance Stroll yang udah mulai bagus lagi ya kan.
Tapi juga biasanya gitu sih ya. Lance Stroll kalau dikasih mobil mediocre tuh oke lah bisa tampil bagus, tapi kalau dikasih mobil kenceng, malah dia yang jadi mediocre. Tapi jujur di home race-nya, gue expect ya lebih sih sebenarnya ya. Minimal poin lah, dan di depan Checo at least gitu. Tapi 0 poin untuk Nando di home race-nya, dan sedih juga sih gue ngeliat beliau yang diagung-agungkan untuk mewujudkan Komu33 tahun lalu atau kemenangan ke-33 yang sudah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini. Sekarang malah gini kondisinya. Pecundang kedua, Sergio Perez. Ini juga deh, gue makin lama makin heran apa Red Bull ini mau perpanjang kontrak Checo 2 tahun pula lagi tuh. Pakai nanya lagi si Dharma ini. Udah jelas karena marketing, masih aja nanya lagi. Gak mau lah ya penjualan kaleng Red Bull di Meksiko menurun. Nah, dalam beberapa balapan ini nih, bener-bener entah di mana lah Checo ini. Max bener udah nge-carry tuh Red Bull sendiri melawan Ferrari dan McLaren dan Mercedes juga. Ini beruntung loh Max masih bisa menangani rival-rivalnya. Coba kalau nanti mobil mereka udah nggak bakal sedominan ini, dan Max juga nggak sedominan sekarang. Habis tuh Red Bull dimakan sama tim lain di konstruktor. Cuman ya gitulah ya, dengan Oscar dan Mercedes yang mulai bangkit ya, bisa aja Checo juga bakal kemakan sama mereka di driver standings loh. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kaleng Red Bull Meksiko nggak ada yang dimakan. Kaleng Red Bull Meksiko aja terus ya kan. Pecundang ketiga, RB. Nah, RB membawa update yang cukup banyak di sini dan diharapkan mereka bisa terus mendekat ke Aston Martin. Tapi ternyata hasilnya jauh dari harapan. Benar-benar malah tukeran posisi sama Alpine di balapan ini. Harusnya mereka diharapkan berada di posisi Alpine di balapan ini ya kan? Malah nyatanya mereka malah menjadi Alpine yang baru. Ya ini menjadi sinyal buruk lah untuk mereka karena bukan hal yang bagus dan mengenakan juga ketika lo mau update tapi malah downgrade ujung-ujungnya. Khas tuh yang udah sering banget mau update tapi malah downgrade terus ya kan? Kita lihat dulu lah ya, tapi karena update itu bukan berarti bakal beneran turun ke bawah terus ya. Mungkin aja butuh waktu dan track dependent juga untuk lihat hasil asli update-nya. Karena biasanya juga gitu, update tuh nggak bisa langsung bekerja, jadi butuh beberapa balapan baru bisa kita lihat hasilnya. Tapi hal bagus RB sekarang ialah Aston Martin juga nggak dapat poin di sini. Jadi mereka nggak mendapatkan dan kehilangan apa-apa dari mereka di sini. Kayak gua. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke lah, balapan sebenarnya bisa lebih seru ya seperti yang gue bilang tadi, tapi ya nggak apa-apa lah karena kita masih akan diberikan 2 balapan lagi dalam 2 minggu untuk menghibur kita. Persaingan juga sudah mulai terlihat nih dan gue akan terus memantau dan mengikuti perkembangannya. Dan gue harap kalian juga bisa ikut mengikuti. Jadi oke lah ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Dan ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.